Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 11, bisakah kamu menjual hotel ini? Lin Dong sedang makan makanan terbaik dunia di kamar pribadi. Senang rasanya punya uang. Makanan yang tidak pernah dia impikan sebelumnya kini setengah dimakan dan setengah dimakan. Saat saya sedang makan dengan penuh semangat, pintu kamar pribadi dibuka. Lin Dong mengira Zhao Xuanlah yang datang dan berkata, "Saudari Xuan, datang dan makanlah juga." Kemudian dia berbalik dan melihat seorang pria berusia 30-an masuk. Zhao Xuan sedang berjalan di belakangnya, dan di sana ada yang lain di depan Zhao Xuan. Seorang pria berusia 40-an atau 50-an, kecuali Zhao Xuan, dia tidak mengenal dua lainnya. Namun, melihat wajah Zhao Xuan agak jelek dan lingkaran matanya sedikit merah, Lin Dong tahu sesuatu. "Halo Tuan Lin, saya Ye Hong, bos di sini. Apakah Anda puas dengan bahan dan pelayanan di sini? Jika Anda memiliki kebutuhan, tanyakan saja kepada kami dan kami pasti akan memuaskan Tuan Lin." Dong Mian berkata dengan sopan. Dia sangat tertarik pada Lin Dong. Dia bisa menghabiskan 100 juta untuk makan, minum dan bersenang-senang, dan dia masih sangat muda. Dia pasti generasi kedua yang kaya. Dia adalah seorang pengusaha dengan banyak teman dan banyak jalan. Golden Leaf Hotel hanyalah salah satu dari bisnisnya yang lain. Dia juga menjalankan banyak bisnis lainnya. Di masa depan, dia mungkin bisa bekerja sama dengan Lin Dong atau keluarga di belakang Lin Dong. "Halo, Bos Ye, saya cukup puas di sini." "Selama Anda puas, saya dengar Tuan Lin juga mahasiswa terbaik di Universitas Jiangnan. Dia benar-benar muda dan menjanjikan," pujian. "Ya, tapi tidak masalah kalau saya muda dan menjanjikan. Saya masih tahu berapa berat saya." Tuan Lin bersikap rendah hati. Universitas Jiangnan adalah salah satu dari 5 universitas terbaik di negeri ini. Mereka yang bisa belajar akan ada berbagai macam orang di masa depan. Elite di industri ini adalah kartu nama saya. Jika Tuan Lin membutuhkan saya untuk apapun, Anda dapat menghubungi saya. Ye Hong menyerahkan kartu nama emas kepada Lin Dong. "Bos Ye, aku ingin menanyakan sesuatu padamu," kata Lin Dong setelah mengambil kartu nama itu. "Tuan Lin, tolong beritahu saya. Apakah Anda ingin menjual hotel ini?" Hah, Ye Hong bingung dengan pertanyaan itu. Tidak hanya Ye Hong, tetapi juga Liu Xuan dan Zhao Xuan di belakangnya juga bingung. "Tuan Lin, apakah Anda bercanda?" Ye Hong berkata sambil tersenyum. "Apa aku bercanda? Jika hotelmu menjualnya, aku akan membelinya. Apakah ini lelucon?" Lin Dong berkata dengan serius. "Tuan Lin, tahukah dia kalau biaya pembangunan hotel ini saja sudah lebih dari 10 miliar, belum termasuk tanahnya. Tuan Lin, apakah Anda yakin ingin membelinya?" Tanda tanya petik 2. "Itu, sebutkan saja harganya. Jika kamu tidak ingin menjualnya, lupakan saja." Ye Hong menatap Lin Dong sebentar. Dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui anak laki-laki yang lebih dari 10 tahun lebih muda darinya. Dia hanya membayar 100 juta untuk makan, minum dan bersenang-senang. Sekarang dia langsung bertanya apakah hotel itu akan dijual. Ada banyak orang yang bisa mendapatkan uang tunai ratusan juta, tapi tidak banyak orang yang bisa mendapatkan uang tunai puluhan miliar. Sekalipun keluarga di belakang Lin Dong memiliki aset ratusan miliar, dia tidak akan membiarkannya dia bermain seperti ini. Apakah itu pewaris keluarga besar yang tersembunyi itu? Hanya orang-orang ini yang berani bermain seperti ini. Pikir Ye Hong diam-diam di dalam hatinya.
Bukan tidak mungkin kalau Palin benar-benar ingin membelinya, tapi saya perlu mendiskusikannya dengan beberapa direktur lain. Lagi pula, saya bukan pemilik hotel ini. Tapi izinkan saya mengingatkan Palin dulu bahwa yang kita inginkan adalah uang tunai. Petik 2. Kalau begitu, tanyakan saja. Jawab aku sesegera mungkin setelah kamu selesai bertanya, kata Lindong dengan ekspresi acuh tak acuh. Baiklah, Tuan Lin, silakan makan dulu, dan saya akan memberikan jawabannya nanti. Setelah Ye Hong mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan kamar pribadi. Liu Xuan juga pergi. Zhao Xuan hendak pergi, tapi dihentikan oleh Lindong. Saudari Xuan, tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Zhao Xuan memikirkannya dan memutuskan untuk tinggal. Baru saja, Lindong mengatakan bahwa dia ingin membeli hotel ini. Dia benar-benar ketakutan. Harganya puluhan miliar, dan masih dalam bentuk tunai. Jika Lindong benar-benar membelinya, menilai dari hubungan mereka dalam 2 hari terakhir, dia pasti tidak akan memecatnya, dan mungkin akan ada peluang untuk promosi. Sekarang dia sangat berharap bosnya akan menjual hotel itu kepada Lindong, dan Lindong benar-benar memiliki kekuatan untuk membelinya. Dia sudah mendaftar ke bosnya. Jika dia tidak mengganti bosnya, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa pertahankan pekerjaannya. Ye Hong kembali ke kantor, mengeluarkan ponselnya, membuka Weixin, dan mengirim pesan ke sekelompok kecil yang hanya beranggotakan 4 orang. Saudaraku, seseorang ingin membeli hotel daun emas kami di Jiangcheng. Apakah Anda ingin menjualnya? Seseorang bernama Chen Dongsheng merespons dengan cepat. Chen Dongsheng, siapa itu? Sangat kaya. Ye Hong, seorang mahasiswa bernama Lindong kuliah di Jiangcheng. Liang Jie, mahasiswa. Lao Ye, bukankah kamu tertipu? Berapa banyak yang bisa didapat dari sebuah perguruan tinggi mahasiswa mampu? 10 miliar untuk membeli hotel kita. Chen Dongsheng, saya kira juga begitu, Ye Hong, apakah saya terlihat seperti orang yang mudah dibodohi? Li Bin, saya tidak bercanda. Apakah kamu masih menunggu jawaban saya? Chen Dongsheng, itu tergantung pada Anda. Anda adalah pemegang saham terbesar. Ye Hong, Anda memiliki lebih banyak saham daripada saya. Jika kita bergabung dan mengatakan kami tidak akan menjualnya, saya menang, tidak melakukan apapun. Liang Jie, apakah dia benar-benar ingin membelinya? Apakah Anda yakin dia memiliki kekuatan? Liang Jie, jadi itu bukan lelucon menurutmu dia bisa mendapatkan begitu banyak uang di usia semuda itu? Chen Dongsheng, mungkin dia salah satu dari orang-orang itu ahli waris. Li Bin, jika dia benar-benar dapat menghabiskan uang tunai puluhan miliar untuk membeli hotel daun emas, pada dasarnya dia dapat yakin bahwa merekalah yang pertama. Biarkan dia pergi dan berlatih keras, dan ketika saatnya tiba, dia akan mengambil alih sebagian bisnis keluarga. Ye Li Bin, jangan lakukan itu, jika kamu ketahuan, kamu akan mati tanpa menyadarinya. Hong, bagaimana kalau menyelidikinya? Li Bin, ada beberapa hal yang belum Anda ketahui. Anda tidak tahu kedalamannya, energinya agak menakutkan, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Ketika saya memiliki kesempatan, Liang Jie, saya punya sudah lama ingin melihat seperti apa orang-orang yang disebut tersembunyi ini. Luar biasa sekali. Li Dongsheng, aku juga, Ye Hong, oke. Bisakah Golden Leaf Hotel dijual, Li Bin? Berapa harganya? Tawaran, Li Bin. Di mana kalian berdua? Saya tidak peduli. Anda tinggal memutuskan, Anda tidak memerlukan uang sedikit ini. Jika transaksi berhasil, saya ingin mengenal orang ini. Saya kira nilainya 10 miliar. Bisa dijual. Kalau hotelnya selesai,
biayanya hanya sekitar 12 miliar. Beberapa tahun terakhir, sudah kembali beberapa miliar. Kalau dijual 11 miliar, untung hampir 2 kali lipat. Kebetulan saya punya proyek bagus di sini. Kita bisa menginvestasikan dana untuk ini. Ye Hong, proyek apa? Liang Jie, ini belum dilaksanakan. Mari kita berkumpul dan melakukan wawancara. Chen Dongsheng, saya pikir itu akan berhasil. Lao Ye, Anda langsung menawarinya 20 miliar. Jika dia bernegosiasi, dia akan menyimpannya hingga 10 miliar. Jika lebih rendah, dia tidak akan menjualnya. Ye Hong, oke, saya akan langsung mengutip 20 miliar dan lihat apa yang dia katakan. Silakan menghubungi Anda lagi nanti. Setelah berdiskusi, Ye Hong siap turun untuk memberikan penawaran kepada Lindong. Hotel Daun Emas, kamar pribadi 3. Zhao Xuan tinggal dan bertanya pada Lindong, "Saudara Lindong, apakah kamu benar-benar ingin membeli hotel itu?" "Saya ingin membelinya, tetapi saya khawatir bos Anda tidak akan menjualnya." "Apa latar belakang bos Anda?" Lindong bertanya. "Saya tidak tahu. Direktur Ye jarang datang ke hotel. Pada tahun-tahun sebelumnya, dia hanya muncul saat pertemuan tahunan. Saya dengar dia memiliki banyak perusahaan lain, dan Golden Leaf Hotel hanyalah salah satunya." "Sangat misterius, itu mungkin agak sulit, dia tidak boleh kekurangan uang," kata Lindong. "Uang kecil ini, 2 hingga 30 miliar hanyalah sejumlah kecil uang. Apakah ini lingkaran orang-orang super kaya? Menakutkan sekali." Zhao Xuan hampir mati rasa. Dia bekerja di hotel paling eksklusif di Jiangnan dalam 3 atau 4 tahun dengan mengandalkan kelebihannya sendiri. Dia bertemu banyak pelanggan dan mendapatkan banyak teman. Beberapa di antaranya bernilai miliaran atau puluhan miliar. Lindong dan yang lainnya dekat satu sama lain. Tuhan memberinya pelajaran, ternyata yang dia temui hanyalah puncak gunung es di hadapan orang-orang yang benar-benar super kaya ini. Mungkin puluhan miliar telah dihabiskan karena hobi atau keinginan. Yang disebut kekayaan bersih yang dia tahu, multimiliarder, di depan orang-orang seperti Lindong dan Yedong, mereka mungkin bahkan tidak dianggap sebagai adik nilai total. Bagaimana Anda bisa membandingkannya? Ini adalah pria idamannya. Meskipun dia masih muda, temperamennya sempurna saat makan santai, yang mana rasanya cukup enak. Jika Lindong tahu apa yang dipikirkan Zhao Xuan, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak lebih dari 10.000 yuan hanya 2 hari yang lalu. Seorang pecundang malang yang telah meninggalkan kantong uangnya dan hanya memiliki sisa lebih dari 1.000 yuan di tubuhnya. Dalam masyarakat materialistis ini, selama dia adalah orang normal dan tiba-tiba memiliki hal yang tidak ada habisnya kekayaan, dia mungkin memiliki temperamen yang lebih baik dan mungkin lebih baik dari saya. Saya tahu cara bermain. Zhao Xuan memandang Lindong yang sedang makan sebentar, menarik tatapan asmaranya dan berkata, "Belum tentu, tapi semua barang punya harga. Jika saudara Lindong membayar harga tinggi, Dong Ye pasti akan melakukannya." Dia tahu cara menjual. Dong Ye adalah pengusaha yang cerdik, dan tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan. Mendengarkan analisis Sister Xuan, itu sangat mungkin. "Ayo, saudari Xuan, jangan berdiri saja, duduklah dan makanlah. Jika saya membeli hotel ini, saya akan membiarkan Anda mengelolanya." Lindong berkata dengan santai sambil makan. Zhao Xuan mendengar kata-kata Lindong. Kepalanya berdengung dan dia hampir pingsan. Apa yang baru saja dikatakan Lindong? Beli hotel ini dan biarkan dia mengelolanya, biarkan dia menjadi presiden. Manajer, meskipun dia sekarang menjadi manajer lobi, dia hanya berbeda satu kata dari manajer umum.
tetapi status dan gajinya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Mereka tertinggal beberapa level. Manajer umum Liu Xuan adalah yang terbesar selain Direktur Ye dan beberapa direktur. Petugas, Direktur Ye tidak ada di sini. Dia adalah kaisar lokal di sini, dan gaji tahunannya ditambah bonus lebih dari 10 juta. Berapa penghasilannya per tahun? Sekarang Lindong benar-benar mengatakan bahwa dia akan membeli hotel dan membiarkannya dia menjadi manajer umum. Bukankah ini sebuah langkah menuju puncak, Saudara Lindong? Apakah kamu bercanda? Zhao Xuan berkata dengan bingung. Apakah kamu bercanda? Mengapa semua orang mengira aku bercanda? Bukankah aku sudah mengatakan itu? Jika bosmu mempersulitmu, aku akan membeli hotel dan menjadikanmu bos. Melihat matamu merah saat baru masuk. Bosmu pasti memergokiku saat aku keluar pagi ini. Ketika Zhao Xuan mendengar ini, lingkaran matanya langsung memerah lagi, dan air matanya mulai mengalir tak terkendali. Tapi kali ini berbeda dari sekarang, baru saja dia merasa bersalah, tapi sekarang dia merasa terharu dan bahagia. Saudara Lindong, kita baru kenal 2 hari, kenapa kamu begitu baik padaku? Dia memberiku mobil, mengizinkanku tinggal di rumah mewah secara gratis, dan sekarang dia bahkan membeli hotel untuk mempromosikanku. Zhao Xuan berkata dengan suara tercekat. Lindong mendengar bahwa suara Zhao Xuan tidak benar dan berbalik untuk melihat. Saudari Xuan, mengapa kamu menangis? Tepat ketika Lindong hendak mengatakan sesuatu yang lain, petugas pribadi pintu kamar didorong terbuka. Tidak, Liu Xuan mengikuti Ye Hong ke pintu kantor ketua, dan sekarang dia Zhao Xuan dengan cepat menyesuaikan postur tubuhnya dan berdiri di samping. Mengikutinya menentukan nasibnya, hotel mungkin akan mengganti bosnya. Bisakah dia tetap duduk di posisi manajer umum jika bosnya berubah? 1 juta, ditambah bonus sekitar 10 juta, dan Direktur Ye tidak ada di hotel sepanjang tahun. Ini adalah dunianya, dan dia bisa mendapatkan uang secara diam-diam, yang nilainya beberapa juta tahun-tahun ini. Ada banyak aturan tersembunyi dalam menggunakan kekuatan tangan. Para pelayan yang ingin memanjat bahkan telah memberi beberapa petunjuk kepada Zhao Xuan. Tetapi mereka diabaikan oleh Zhao Xuan. Dia pasti sudah dibawa pergi sejak lama. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar kesepakatan ini tidak dapat diselesaikan. Jika tidak, masa-masa indah akan benar-benar berakhir. Liu Xuan, kamu dan manajer Zhao pergi keluar sebentar, dan saya akan mendiskusikan sesuatu dengan Tuan Lin. Setelah Ye Hong memasuki pintu, dia berkata kepada Liu Xuan yang mengikutinya. Ya, Direktur Ye, ya, Dong Ye, Liu Xuan dan Zhao Xuan menjawab pada saat yang sama. Kemudian mereka meninggalkan kamar pribadi. Tuan Lin, apakah Anda benar-benar ingin membeli hotel ini? Ye Hong bertanya setelah duduk. Tentu saja, Bos Ye, selama kamu ingin menjualnya, aku ingin membelinya. Lindong menjawab, Tuan Lin, saya baru saja mendiskusikannya dengan beberapa pemegang saham. Jika Anda benar-benar ingin membeli hotel ini, berikan harga ini. Bagaimana menurutmu? Kata Ye Hong sambil membuat isyarat gunting dengan tangannya. 20 miliar. Ya, Tuan Lin, Anda juga tahu bahwa hotel ini terletak di kawasan paling makmur di kota Jiang, yang juga merupakan kawasan paling makmur di Jiangnan. Dekorasinya juga sesuai dengan standar tertinggi. Keuntungannya meningkat secara bertahap setiap tahun. Anda pasti tidak akan kehilangan uang jika membelinya dengan harga ini. Oke, kalau begitu 20 miliar. Tapi saya tidak tahu banyak tentang serah terima. Anda bisa menghubungi Zhao Xuan secara langsung. Dia akan menjadi manajer umum di sini di masa depan. Lindong berkata dengan acuh tak acuh.
Itu hanya 20 miliar. Sungguh besar. Faktanya, dia belum pernah begitu senang menghabiskan 200 yuan sebelumnya. Senang, karena Pak Lin setuju. Maka sudah beres. Namun prosedur serah terimanya agak rumit dan mungkin memakan waktu sekitar seminggu. Sesuai aturan, Pak Lin perlu membayar deposit 10%. Jika transaksi gagal karena alasan Anda, Tuan Lin, kami tidak akan mengembalikan depositnya. Oke, Ye Hong mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Tak lama kemudian terdengar suara di telepon. Halo, Direktur Ye, ini Zhou Hua, bolehkah saya punya instruksi? Orang yang menjawab telepon adalah Zhou Hua, Direktur Keuangan Golden Leaf Hotel. Direktur Zhou, datanglah ke kamar pribadi nomor 3, Ye Hong berkata melalui telepon. Oke, Dong Ye, tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. 10 menit kemudian, ada ketukan di pintu. Masuk, Liu Xuan, kalian masuk juga. Pintu kamar pribadi terbuka, dan Zhou Hua, Liu Xuan, dan Zhao Xuan memasuki kamar pribadi bersama-sama. Izinkan saya mengumumkan sesuatu terlebih dahulu. Tuan Lin dan saya telah mencapai kesepakatan. Hotel Daun Emas akan ditransfer ke Tuan Lin sebesar 20 miliar. Direktur Zhou siap menerima deposit dan mengeluarkan tanda terima. Transaksi akan selesai dalam waktu seminggu. Ye Hong memandang ketiganya. Pria itu berkata. Ketiga orang tersebut memiliki ekspresi berbeda ketika mendengar berita tersebut. Zhou Hua tampak acuh tak acuh. Dia adalah orang tua di sebelah Ye Hong. Dia tidak hanya menjabat sebagai Direktur Keuangan Hotel Golden Leaf, tetapi juga memegang posisi di tempat lain. Liu Xuan tampak pucat. Dia adalah seorang manajer profesional senior yang dipekerjakan oleh Ye Hong dari sebuah perusahaan pengayauan. Meskipun mudah untuk mendapatkan pekerjaan lain setelah kehilangan pekerjaan di sini, sulit untuk menemukan pekerjaan yang bagus. Orang yang paling bahagia adalah Zhao Xuan. Wajahnya memerah karena kegembiraan sekarang, dan dia sangat cantik. Zhou Hua memberi Lindong nomor rekening, dan Lindong langsung mentransfer deposit 10% sebesar 2 miliar sebagai imbalan atas tanda terima yang dikeluarkan oleh Zhou Hua. Setelah menyelesaikan transfer deposit, pada dasarnya tidak ada ketegangan tentang transaksi tersebut, dan Ye Hong memandang Lindong sedikit berbeda. Menurut apa yang dikatakan Li Bin, anak yang mampu menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli hotel pastilah anak-anak keluarga tersembunyi. Ye Hong tidak tahu banyak tentang kelompok orang ini. Energi mereka agak menakutkan. Mereka tidak dapat melakukannya kecuali mereka berada pada level tertentu. Tidak dapat menghubungi. Dikatakan bahwa orang-orang ini lebih dari sekedar kaya. Saat ini, Lindong berkata, Bos Ye, saya masih pelajar dan tidak punya banyak waktu untuk menangani serah terimanya. Anda bisa menemui Sister Zhao Xuan secara langsung. Dia akan menjadi manajer umum di sini mulai sekarang. Direktur Zhou, lakukan saja apa yang dikatakan Tuan Lin. Ya, Direktur Ye. Kemudian Ye Hong berkata kepada Lindong. Tuan Lin, kesepakatan telah tercapai. Maka kita dapat dianggap sebagai teman. Memanggil Anda Bos Ye terlalu asing. Nama saya Ye Hong, dan saya adalah Ye Hong. Beberapa tahun lebih tua darimu. Sui, bagaimana kalau memanfaatkanmu dan memanggilku Kakak Ye? Karena Kakak Ye bilang begitu, jangan panggil aku Tuan Lin, panggil aku Kakak Lin. Oke, Saudara Lin sangat senang. Teman-teman, jika Anda datang ke kota Hu di masa mendatang, Anda harus menghubungi saya, Saudara Ye, agar saya dapat menunjukkan kebaikan saya sebagai tuan tanah. Aku pasti akan menemuimu ketika aku tiba di Lake City, kata Lindong. Ketika dia memikirkan tentang sepupu bibinya Wang Li,
Bukankah dia akan kuliah di Hucheng? Mungkin akan ada sesuatu yang membutuhkan bantuannya di masa depan. Kalau begitu Kakak Ye tidak akan mengganggumu. Aku harus segera kembali ke Hucheng pada sore hari. Kakak Lin, ingat, kamu harus menemukanku ketika kamu sampai di Hucheng. Kakak Ye, aku bisa dianggap mie 3 butir di Hucheng. Pasti, Ye Hong pergi, diikuti oleh Zhou Hua dan Liu Xuan. Zhao Xuan tetap tinggal, mengetahui bahwa mulai sekarang dia harus melayani bos muda dan keterlaluan di depannya. Saudari Xuan, hotel ini akan diserahkan kepadamu mulai sekarang, Lindong berkata kepada Zhao Xuan yang tinggal di belakang. Jangan khawatir, Direktur Lin, saya pasti akan memenuhi harapan Anda dan mengelola hotel dengan baik. Kantor pimpinan Golden Leaf Hotel, Ye Hong dan Liu Xuan ada di dalam. Liu Xuan, hotel ini akan berganti pemiliknya. Jika Anda ingin tinggal dan bekerja, saya dapat berbicara dengan Saudara Lin. Bahkan jika Anda tidak bisa menjadi manajer umum, Anda masih bisa menjadi manajer departemen. Ketika Liu Xuan mendengar bahwa Ye Hong tiba-tiba berkata, dia ingin dia tetap menjadi manajer departemen. Tetapi dia tidak mampu kehilangan orang ini. Selain itu, ada perbedaan besar dalam status antara manajer departemen dan manajer umum. Dan perlakuannya bahkan lebih berbeda. Dia dengan cepat berkata, Direktur Ye, Anda akan pergi. Saya tidak ingin bekerja di sini lagi. Saya ingin mengikuti Anda. Bagaimana kalau saya memberi Anda gaji tahunan tahun ini dan Anda dapat menemukan orang lain? Direktur Ye, kontrak yang kita tanda tangani masih tersisa beberapa tahun. Anda tidak bisa meninggalkan saya seperti ini. Liu Xuan, aku sudah mengatakannya sejauh ini. Mengapa kamu tidak mengerti? Apakah kamu bersikeras agar aku menjelaskannya dengan jelas? Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah kamu lakukan dalam beberapa tahun terakhir? Itu hanya saja kamu belum menyentuh keuntunganku. Jadi aku menutup mata. Dan jika aku benar-benar mempertahankanmu, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi itu masih cukup bagimu untuk dijatuhi hukuman 10 tahun. Ketika Liu Xuan mendengar apa yang dikatakan Ye Hong, dia berkata, dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dalam beberapa tahun terakhir, dia berpikir bahwa apa yang telah dia lakukan agak tersembunyi. Dan untuk sebuah hotel dengan omset tahunan miliaran, itu tidak terlihat sama sekali. Dia tidak menyangka bos akan mengetahuinya. Liu Xuan menyeka keringat dingin di kepalanya dan berkata, Direktur Ye, saya mengerti. Saya akan mengemasi barang-barang saya dan segera pergi. Anda dapat dianggap bekerja untuk saya selama beberapa tahun. Pergi ke Direktur Zhou dan ambil ini gaji tahunan setahun sebelum pergi. Terima kasih, Tuan Ye, kata Liu Xuan dan meninggalkan ruangan. Setelah Lindong meninggalkan hotel, dia berencana membeli mobil sport. Tetapi setelah berkeliling beberapa kali, dia menemukan bahwa tidak ada orang yang dia sukai. Semuanya adalah mobil yang diproduksi secara massal stok dan perlu dipesan. Setelah membeli laptop dan beberapa pakaian ganti bermerek, Lindong kembali ke International Mansion. Berbaring di sofa kulit, saya memeriksa sistem saya dan menemukan bahwa saya memiliki 20 poin ilahi tambahan. Host, Lindong saldo. 9 kuadriliun 999 triliun 997 miliar 892 juta 598.996. Fisik, 19, lemah, plus semangat, 28, normal, plus. Keterampilan mengemudi mobil, masuk, plus. Poin Senhao, 20 fisik telah mencapai 19 poin, tetapi masih lemah. Semangatnya masih 20 poin,
keterampilan mengemudi mobil tingkat pemula telah ditambahkan ke bilah keterampilan. Lin Dong menambahkan 11 poin Shen Hao lagi ke tubuhnya. Fisiknya tiba-tiba naik hingga 30 poin, dari lemah menjadi biasa. Panas tubuh terus-menerus, perlahan melemah setelah 1 menit penuh. Lin Dong menambahkan poin ilahi lain pada rohnya, dan rohnya berubah dari 20 poin menjadi 34 poin. Seketika kepalaku terasa sejuk, sepertinya dia menjadi lebih pintar. 3 poin sisanya ditambahkan pada keterampilan mengemudi mobil. Setelah melakukan semua ini, Lin Dong merasa sedikit berkeringat dan pergi ke lantai 20. Setelah melepas pakaiannya, dia langsung melompat ke kolam renang yang jernih. Rasanya enak sekali. Lin Dong berenang beberapa kali di kolam renang dan menghela nafas sambil berbaring di tepi kolam renang. Mendaki ke tepi kolam renang, Lin Dong melihat cermin besar. Ketika dia mendekati cermin, ada seseorang yang tercetak di dalamnya. Ini aku, Lin Dong tidak percaya. Faktanya, meski sosok di cermin masih terlihat seperti dia, tubuhnya bisa dikatakan orang yang sama sekali berbeda. Meskipun Lin Dong dulunya tampan, tubuhnya kurus dan tidak mampu menopang tinggi badannya yang hampir 1 meter. Namun sosok orang di cermin sudah memiliki garis-garis, dan masih ada rasa kurus. Ini adalah rasa penuh kekuatan. Setelah tertegun beberapa saat, Lin Dong kembali sadar dan berkata, sistem ini benar-benar tak terkalahkan. Setelah berganti pakaian bermerek yang baru dibeli, Lin Dong kembali ke cermin besar, dan Lin Dong yang tercetak di dalamnya benar-benar seorang pria kaya yang tampan, proporsional, dan terkemuka dengan tambang di rumahnya. Dengan penampilan seperti ini, dia sudah lebih dari cukup untuk menjadi gadis cantik. Lin Dong berkata dengan sangat shock, teman-teman laki-laki yang terkasih, tolong awasi pacar, saudara perempuan, dan ipar perempuanmu, karena saudara laki-laki akan keluar. Haha. Setelah malam, Lin Dong masuk ke Golden Leaf Hotel dengan langkah tinggi, kaya, dan tampan. Halo, Direktur Lin. Halo, Direktur Lin. Keempat tamu cantik di pintu menyambut Lin Dong dengan kekaguman di mata mereka. Sekarang hotel pada dasarnya telah menyebar bahwa Lin Dong akan menjadi pemilik hotel. Zhao Xuan telah mulai mengambil alih urusan manajer umum. Dan manajer umum sebelumnya Liu Xuan telah berkemas dan pergi. Setelah Lin Dong pergi, dia memasuki aula. Keempat saudari penyambutan itu mulai berbicara. Direktur Lin sangat muda dan tampan. Ya, tampan dan kaya, dia adalah kekasih impianku. Kamu begitu centil sehingga direktur Lin tidak menyukaimu, seseorang sepertiku. TSK, Direktur Lin menyukai seseorang seperti manajer Zhao. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu akan bosan makan hidangan yang sama suatu hari nanti? Ini adalah kesempatan untuk saudara perempuan. Lin Dong tidak mendengar diskusi di belakangnya, dan ketika dia datang ke aula, Zhao Xuan datang untuk menyambutnya. Saudari Xuan, kenapa kamu masih di sini? Bukankah kamu sudah menjadi manajer umum? Bukankah kamu sudah menyerahkan pekerjaan itu? Lin Dong bertanya dengan bingung. Direktur Lin, saya telah mengambil alih urusan manajer umum. Saya di sini untuk menyambut Anda. Ini adalah SIM Anda. Zhao Xuan menyerahkan sebuah buku kecil kepada Lin Dong. Terima kasih, Saudari Xuan. Kamu bisa menjalankan urusanmu. Aku akan pergi setelah makan. Ngomong-ngomong, aku bertanya pada adikmu dan kakak iparmu kapan mereka ada waktu luang. Aku ingin mentraktir mereka makan untuk berterima kasih pada mereka. Oke, kalau begitu aku akan bertanya pada mereka. Aku sangat sibuk saat ini, dan aku tidak tahu banyak tentang banyak hal, jadi aku tidak akan menemanimu, Dong Lin. Zhao Xuan memanggil resepsionis untuk mengajak Lin Dong makan malam.
lalu pergi. Direktur Lin, tolong, gadis kecil di meja depan berkata kepadanya dengan hormat. Saya dapat menemukannya, Anda tidak perlu pergi. Direktur Lin, kami telah mengubah kamar pribadi Anda hari ini, jadi izinkan saya mengantar Anda ke sana. Ganti kamar pribadi? Kenapa ganti? Tanya Lindong. Direktur Lin, Anda adalah tamu VIP hotel kemarin, jadi Anda menggunakan kamar pribadi nomor 3. Tetapi hari ini Anda adalah ketua hotel, dan kamar pribadi ketua adalah nomor 1. Menjelaskan. Baiklah, kalau begitu, pimpin jalannya. Setelah makan malam, Lindong berjalan-jalan di sekitar Jiangcheng beberapa kali lagi. Meskipun hari sudah hampir gelap, Jiangcheng adalah kota yang tidak pernah tidur. Banyak toko tutup pada pukul 12 malam mobil sport. Setelah bertanya, dia belajar. Mobil sport edisi terbatas pada dasarnya akan segera habis begitu dirilis, dan tidak akan dijual sama sekali ke toko 4S mobil tersebut, hanya dijual di beberapa dealer mobil ternama, dan harganya jauh lebih tinggi dari harga penerbitannya. Lindong berpikir sejenak, dan sepertinya satu-satunya orang yang dia kenal yang tahu adalah Ye Hong, mantan pemilik Golden Leaf Hotel. Jadi dia menelepon Ye Hong, panggilan itu segera dijawab. Saudara Lin, apakah kamu akan datang ke Hucheng secepat ini? Suara Ye Hong terdengar di telepon. Saudaraku Ye, aku masih di Jiangcheng, tapi ada yang ingin aku minta bantuanmu. Aku ingin membeli mobil sport terbatas dunia. Apakah kamu punya cara? Lindong bertanya. Kak Lin juga suka mengoleksi mobil sport edisi terbatas. Kak Ye, bagaimana mungkin laki-laki tidak menyukai mobil? Dealer dengan teman-teman saya menghususkan diri dalam menjual kembali beberapa mobil bekas. Ye Hong memang membuka dealer mobil bekerja sama dengan teman-temannya, tetapi dealer mobilnya hanya menjual kembali beberapa model terbaik, dan mereka tidak tertarik dengan yang harganya di bawah RMB 10 juta. Bagus sekali. Saudara Ye, bantu saya melihat beberapa yang cocok untuk saya. Saudara Lin, saya memiliki supercar edisi terbatas Bugatti Flying Dragon yang dirilis 3 tahun lalu. Hanya tersedia di Taiwan. Harga terbitannya saat itu, tadinya puluhan juta. Tapi karena ini edisi terbatas, harganya sedikit lebih mahal. Sekitar puluhan juta. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, Saudara Ye, jika Anda punya gambar, kirimkan saya 2 dan saya akan coba lihat. Baiklah, saya akan mengirimkannya nanti. Ini dia, menurut saya mobil ini cocok untuk Anda. Jika Anda ingin mengendarai mobil ini ke Universitas Jiangnan, Anda pasti memenuhi syarat. Jika Saudara Ye memahami saya, maka saya akan mentransfer uangnya kepada Anda secara langsung. Saudara Lin, apakah Anda datang ke Hucheng untuk mengemudi, atau haruskah saya mendaftarkannya untuk Anda? Ada yang harus dilakukan di Hucheng pada May Day, kata Lindong. Dia akan mengunjungi sepupunya Wang Li pada May Day dan mencoba memperbaiki kehidupannya. Ada beberapa hal yang sulit dijelaskan melalui telepon. Lindong langsung mentransfer puluhan juta ke Ye Hong. Sekarang uang hanyalah angka baginya. Setelah mendapatkan mobil sport, Lindong kembali ke International Mansion. Buka laptop yang baru dibeli, unduh Well Live, dan daftarkan akun. Lindong belum pernah menonton Well Live sebelumnya, terutama karena dia tidak punya uang untuk membeli komputer. Well Live adalah platform siaran langsung terbesar di komputer, dan Douyin adalah platform siaran langsung terbesar di ponsel. Kedua perusahaan pada dasarnya menempati 10% wilayah masing-masing. Memasuki nomor ruang siaran langsung sepupunya Wang Li, Lindong melihat waktu sudah hampir pukul 11, dan gadis kecil ini sedang menikmati siaran langsungnya. Memasuki ruang siaran langsung,
Wang Li berterima kasih kepada orang-orang yang memberikan hadiah di ruang siaran langsung. Namun, orang-orang ini memberikan hadiah yang sangat sedikit. Hanya 10 yuan melihat yang pertama dalam daftar, yang hanya lebih dari 10.000. Dan yang kedua langsung diturunkan menjadi ratusan. Lindong merasa perlu untuk mengingatkan gadis kecil ini ketika menunggu Mayday bahwa kakakmu sekarang menjadi miliarder. Apakah rasa terima kasihmu terlalu murah, jika orang lain tahu, di mana aku akan menaruh wajahku pada kakakmu? Setelah menagih 10 juta ke rekeningnya, Lindong akan memberikan hadiah kepada Wang Li. Awalnya dia ingin membayar puluhan juta, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia takut menakuti gadis kecil ini. Lebih baik pergi ke Hucheng pada Mayday dan meninggalkan sejumlah uang untuk gadis kecil ini, agar dia bisa menyuntik bibinya, agar tidak curiga bahwa saya telah melakukan sesuatu yang ilegal. Terima kasih kakak Wang atas hadiahnya. Terima kasih bintang kecil atas hadiahnya. Terima kasih kakak senior atas mobil supernya. Terima kasih. Lindong memperhatikan sebentar dan menemukan bahwa seorang pria bernama kakak senior membelikan Wang Li sebuah supercar seharga 200 yuan. Lindong melancarkan serangan. Adik perempuan, panggil adikku untuk datang dan mendengarkan. Aku beri waktu sebentar. Asrama Universitas Yunhu, Wang Li melakukan siaran langsung untuk berterima kasih kepada mereka yang membeli hadiah. Rentetan serangan menarik perhatiannya, lalu dia memanggil tanpa ragu-ragu. Saudara Little Match, apakah benar kamu bilang kamu akan memberiku tempat pertama di daftar kedua? Tentu saja, Lindong melanjutkan. Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada kakak Match. Kali ini, Bang Yi yang menelepon kakak senior mengatakan sesuatu. Saudaraku, siapa kamu? Kamu ingin menempati posisi pertama dalam daftarku? Kita harus melihat apakah kamu mempunyai kekuatan. Lindong juga jarang kembali. Pilih saja super roket termahal. Lepas landas. Pertandingan kecil, diberikan pada siaran langsung Xiao Tuanzi Super Rocket X1. Kata Lindong, apakah kamu mengikuti? Kakak senior, berikan tuan rumah Xiao Tuanzi Super Rocket X1. Pertandingan kecil, berikan tuan rumah Xiao Tuanzi Super Rocket X2. Pertandingan kecil, berikan tuan rumah Xiao Tuanzi Super Rocket X3. Pertandingan kecil, diberikan kepada tuan rumah Xiao Tuanzi Super Rocket X66. Ada 2.000 roket super, dan 10 sudah memiliki lebih dari 100.000. Yang pertama dalam daftar bernama kakak senior telah mengikuti lebih dari 10 orang dan tidak berani melanjutkan. Popularitas ruang siaran langsung mulai meroket, karena untuk menjadi populer di 10 liga super, Anda perlu beriklan di seluruh saluran. Rentetan juga mulai memenuhi layar. Sialan, bos. Mengapa pertandingan kecil ini terasa familiar bagiku? Ya Tuhan, ini bos super di Douyin. Dia membayar jangkar 2 juta dalam 1 jam tadi malam. Benarkah? Itu pasti dia. Saya tidak menyangka dia akan datang ke sini. Dia sangat seksi ketika dia bergerak. Kenapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Kota Danau, Asrama Wanita Universitas Yunhu. Wow, Lily, siapa ini? Bangga sekali, bukan senior lain yang naksir kamu, kan? Hanya saja, jauh lebih murah hati dari Zhou Sudong. Zhou Sudong juga bilang dia menyukaimu. Kami beri dia nomor ruang siaran langsung Anda. Dan dia akan memberi Anda lebih dari 10.000 yuan. Dia hanya mengikuti lebih dari 10 orang super populer dan berhenti mengikutinya. Senior bernama Xiao Mei ini sangat murah hati. Dia juga bingung. Dia sama sekali tidak tahu orang ini mengadakan pertandingan kecil. Tetapi akibatnya,
Pihak lain masuk dan langsung membeli hadiah lebih dari 100.000 yuan. Dia baru saja memulai siaran langsung belum lama ini, dan orang-orang yang datang untuk mendukungnya semuanya adalah alumni sekolah, yang sebagian besar adalah teman sekelasnya. Zhou Sudong adalah seniornya, orang nomor 1 di ruang siaran langsungnya, 1 tahun lebih tua darinya, dan dia mengejarnya. Saudari, apakah menurutmu aku harus menambahkan dia sebagai teman? Wang Li bertanya. Penyiar biasanya menambahkan beberapa teman orang kaya, hanya untuk mempertahankan orang kaya tersebut dan membiarkan mereka terus memberikan hadiah kepada diri mereka sendiri. Dikatakan bahwa beberapa pembawa berita bahkan akan mengambil inisiatif untuk bertemu dan melakukan pengorbanan demi mempertahankan orang kaya. Lily, jangan khawatirkan dia untuk saat ini, dia hanya membayar lebih dari 100.000 yuan. Bagaimana Lily kita bisa begitu murah? Jika dia ingin mengejarmu, dia pasti akan ketahuan di sekolah. Lin Dong berhenti setelah membayar lebih dari 100.000 yuan. Bukan karena dia enggan untuk menyerah uang, meskipun dia memberi sepupunya miliaran atau puluhan miliar, dia tidak akan berkedip. Tetapi jika dia memberikannya terlalu banyak, dia akan takut, menakuti gadis kecil ini. Ayo pergi ke Lake City pada May Day untuk membicarakannya. Setelah Lin Dong mengambil hadiah itu, dia keluar dari ruang siaran langsung tanpa mengungkapkan identitasnya. Dia berkeliling di Well Live dan melihat pembawa acara mana yang menjadi favoritnya. Setelah berbelanja selama 1 jam, saya telah menggunakannya lebih dari 10 kali. Saya memberikan lebih dari 1 juta dengan cara ini. Telah menjadi berita lebih dari 10 kali berturut-turut, telah menjadi hit kecil di Well Live. Banyak pembawa berita kecil yang menantikan bos besar ini memasuki ruang siaran langsung mereka. Selama dia masuk, dia akan segera menjadi populer di 10 besar, dan itu juga dapat mengarahkan lalu lintas. Setelah berkeliling selama lebih dari 1 jam, tepat ketika Lin Dong hendak turun, dia menemukan kata wilayah di sudut kanan atas komputer. Lin Dong mengklik dan antarmuka komputer melonjak. Menemukan, harap tunggu, ditampilkan. Dalam 10 detik, sejumlah ruang siaran langsung baru muncul. Ruang siaran langsung ini seharusnya relatif dekat dengan Lin Dong, dan banyak di antaranya mungkin berada di Jiangcheng. Lin Dong memilih tempat yang populer dan memasuki ruang siaran langsung. Lin Dong menemukan bahwa pembawa acara sebenarnya adalah Han Xiyun, salah satu dari 3 kampus cantik di Universitas Jiangnan. Han Xiyun adalah sosok populer di Universitas Jiangnan. Tidak hanya dia cantik, dia juga serba bisa. Di pesta mahasiswa baru, tariannya yang seksi dan mempesona secara langsung menaklukkan lebih dari 10% makhluk laki-laki di sekolah. Sejak saat itu, topik berlanjut. Konon dia berselingkuh dengan pria kaya dan tampan dari beberapa sekolah. Namun tidak ada yang bisa menyusulnya. Untuk bersaing mendapatkan bantuan, orang-orang kaya dan tampan ini menyumbangkan makanan impor, pakaian bermerek, dan tas bermerek. Bahkan generasi kedua yang super kaya menyumbangkan mobil sport BMW senilai ratusan ribu. Orang ini adalah penguasa. Dia bebas di antara banyak pria kaya dan tampan dan tidak membiarkan siapapun mendapatkannya dengan mudah. Hal ini dapat membangkitkan rasa perbandingan dan keinginan untuk menaklukkan pria kaya dan tampan ini. Dia serba bisa dan sangat cantik. Dia dicari oleh banyak orang di Universitas Jiangnan. Tentu saja, ruang siaran langsungnya lumayan, dengan ribuan orang sudah menontonnya. Kemunculan Lin Dong tentu saja menimbulkan kehebohan di ruang siaran langsung. Lagi pula, dia baru saja menghabiskan lebih dari 1 juta yuan, beriklan lebih dari 10 kali, dan level akunnya sudah mencapai lebih dari 100. Well Live dapat ditingkatkan dengan mengirimkan hadiah. Anda dapat meningkatkan ke level dengan mengirimkan 10.000 yuan,
dan tidak ada batas atas. Semakin tinggi levelnya, penampilan Anda akan semakin mempesona. Lindong baru saja mencapai level 1,72 juta, yaitu level 172. Itu sudah menjadi level tertinggi di ruang siaran langsung ini. Begitu dia memasuki ruang siaran langsung, dia menduduki peringkat pertama, dan peringkat kedua hanya 120. Multistage. Selamat datang Brother Little Match di ruang siaran langsung. Lindong mendengar suara Han Si-yun begitu dia masuk. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan mulai menjadi populer di 10 besar. Pertandingan kecil diberikan kepada pembawa berita Han Xiao-xiao Super Rocket X1. Pertandingan kecil diberikan kepada pembawa berita Han Xiao-xiao Super Rocket X66. Terima kasih kepada saudara Han Xiao-xiao karena telah menjadi sangat populer. Oke, apakah kamu ingin mendengarkan musik atau menonton tarian? Han Si-yun berkata. Dia ingin mempertahankan pria besar ini. Sialan. Match Boss ada di sini. The Match Boss luar biasa. Tidak peduli ruang siaran langsung mana, selama Anda mengkliknya, 10 pemain super populer akan mulai berjalan. Saya telah mengejar Anda sejak lama. Akhirnya saya melihat Anda. Tuan Chai, apakah masih diperlukan anak pembawa tas? Rentetan yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar. Saat ini, bos besar lainnya masuk ke ruang siaran langsung. Levelnya bahkan lebih tinggi dari Lindong, mencapai level 290, dan dia tiba-tiba mendorong Lindong ke posisi kedua. Orang bertubuh besar bernama Lang Lang ini masuk dan langsung memasang rentetan tembakan. Karena levelnya yang tinggi, font rentetan itu mengkilat dan mudah menarik perhatian semua orang. Si-yun, jika aku menurunkan peringkatnya malam ini, apakah kamu benar-benar akan pergi berkencan denganku? Ya, Junlang, jika kamu menurunkan peringkatnya malam ini, aku akan pergi berkencan denganmu besok. Suara lembut, suara menyenangkan itu menjawab. Kerumunan penonton langsung meledak. Sial, siapa ini? Sang Dewi akan dibawa pergi. Ini pria kaya dan tampan di sekolah kita. Huang Junlang, keluarganya kaya. Menang malam ini Han Si-yun. Besok akan ada berita besar. Saya sudah memikirkan sebuah nama. Saya akan meminta Huang Junlang yang kaya dan tampan untuk menghabiskan jutaan dolar untuk memenangkan primadona sekolah Han Si-yun. Pasti menjadi berita utama di kampus. Lindong bersiap untuk pergi. Lihat ini, sial, Huang Junlang sebenarnya datang ke sini untuk mengejar Han Si-yun. Setelah Jiang San, dia juga ingin berkencan dengan Han Si-yun. Sungguh pemikiran yang indah, sial. Saya harus menghancurkan perbuatan baik Anda. Saya akan menagih Anda sejumlah bunga malam ini, dan kemudian perlahan-lahan membebankan biayanya kepada Anda. Huang Junlang juga bersiap untuk memenangkan hati Han Si-yun malam ini. Dia telah mengejarnya begitu lama dan menghabiskan banyak uang. Meskipun dia belum berhasil, dia tidak selalu ditolak memanglah orang yang cakap, wanita yang menyebabkan kelebihan sekresi hormon pria. Orang tuanya berbisnis, dan mereka relatif terkenal di kota Jiang. Mereka memiliki kekayaan lebih dari 1 miliar. Jadi mereka menghabiskan banyak uang dan dikenal kaya dan tampan di sekolah. Dalam 3 tahun sejak ia kuliah, ia pasti akan menghamburkan uang ke wanita manapun yang disukainya. Tak hanya itu, ia juga bermain dengan banyak pembawa acara wanita. Namun jika menyangkut Han Si-yun, justru gagal. Dia menghabiskan ratusan ribu dalam beberapa bulan bahkan tanpa menyentuhnya dengan tangan kecilnya. Tentu saja, hal yang sama juga berlaku untuk beberapa pelamar lainnya. Namun, hal ini membangkitkan keinginan untuk menaklukkan di hati Huang Junlang. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia keluarkan hari ini, dia harus memenangkan Han Si-yun. Ini tidak hanya akan memuaskan keinginannya,
tetapi juga menamparkan wajah beberapa pelamar lainnya. Adapun Jiang San, semuanya sudah berakhir, dan dia hampir lelah bermain. Jika Jiang San tidak peduli, dia masih bisa bermain beberapa hari lagi. Jika Anda ingin bersaing dengan Han Xiun untuk mendapatkan bantuan, keluar dari sini secepatnya. Bersambung.